Yes, alhamdulillah, super lega ini Bobotoh. Bos Adit, kode 1 pemain asing baru segera diumumkan. Apakah sosok tersebut adalah Willian Borges, winger asal Brasil yang pernah berkarir di Liga Inggris? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Mark Klok di luar dugaan sangat berani siwar keras ke PSIM Yogyakarta. Ungkap satu kejutan ini agar Persib kembali menang dan berpesta golkah? Temukan jawabannya di sini. Jakmania auto menangis kejang berat. Pemain-pemain asing baru yang sok gaya auto remuk jor-joran. Aneh Persija musim ini, langsung ditunggak gajinya oleh manajemen Persija. Sudah tidak dibayar 3 bulan. Jadi harapanku, di sisi lain ini pernyataan hebat Bojan Hodak soal 4 pemain ini. Kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Wow, Persib benar-benar harumkan nama Indonesia di dunia. Tiba-tiba, Federasi Sepak Bola Irak kirim surat penting ke Persib. Kira-kira apa ya isinya? Yuk temukan jawabannya di sini. Akhirnya kelemahan PSIM Jogja terbongkar. Persib bisa curi kemenangan dengan cara ini. Penasaran kan kalian? Tonton video ini sampai selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Yes, alhamdulillah, super lega ini Bobotoh. Bos Adit, kode 1 pemain asing baru segera diumumkan. Apakah sosok tersebut adalah Willian Borges, winger asal Brasil yang pernah berkarir di Liga Inggris? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberi sinyal pemain baru yang akan didatangkan hanya tinggal diumumkan. Sulit dan gak sulit sebenarnya, karena kan kompetisi di Eropa juga belum berjalan. Kita lihat potensi-potensi yang dimiliki, ujarnya. Kira-kira match apa kemarin yang paling urgen? Ya kita lihat aja lah nanti, evaluasi dari tim pelatih Persib punya pertimbangan sendiri, kata Adit. Di sisi lain, kepergian Ciro Alves ke Malut United meninggalkan lubang besar di lini serang Persib Bandung. Peran vital pemain asal Brasil tersebut dalam mengatur permainan dan memberikan kreativitas sangat dirindukan. Oleh karena itu, manajemen Persib harus segera mencari pengganti yang sepadan dan salah satu nama yang muncul sebagai kandidat kuat adalah Willian Borges da Silva. Willian, gelandang serang asal Brasil yang kini membela Olympiakos, menunjukkan performa mengesankan di musim 2024-2025. Dari 32 pertandingan yang dijalaninya bersama klub asal Yunani tersebut, Willian mampu mencetak 8 gol dan memberikan 12 assist. Statistik ini memperlihatkan bahwa ia bukan hanya mampu menyumbang gol, tetapi juga sangat produktif dalam menciptakan peluang bagi rekan setim. Keunggulan Willian tidak hanya terletak pada jumlah gol dan assist, tetapi juga pada kreativitas dan kemampuan teknisnya. Dengan rata-rata 2,3 key pass per pertandingan dan tingkat akurasi umpan sebesar 85%, ia mampu mengendalikan alur permainan dengan baik. Selain itu, keberhasilannya melakukan dribble sebanyak 3,5 kali per pertandingan menambah nilai plus dalam memperkuat daya serang tim. Peran Willian dinilai sangat cocok untuk menggantikan posisi Ciro Alves yang selama ini menjadi otak permainan Persib. Dengan kecepatan, visi bermain, dan kemampuan melewati lawan, Willian dapat membuka ruang dan memberikan opsi serangan lebih variatif bagi lini depan Maung Bandung. Pengalamannya di kompetisi Eropa juga diharapkan membawa mental juara dan profesionalisme yang dibutuhkan tim.
Dengan data dan fakta yang ada, pilihan untuk merekrut Willian Borges da Silva menjadi langkah strategis yang logis dan tepat. Persib tidak hanya mendapatkan pemain pengganti, tapi juga sosok yang dapat membawa semangat baru bagi skuad Maung Bandung. Nah, ini baru super top Marco Top. Mark Klok di luar dugaan sangat berani bersiwar keras ke PSIM Yogyakarta. Ungkap satu kejutan ini agar Persib kembali menang dan berpesta gol kah? Temukan jawabannya di sini. Kapten Persib, Mark Klok, menunjukkan sikap kepemimpinan yang kuat jelang laga pekan ketiga Super League 2025-26 melawan PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 24 Agustus 2025, dan Klok ingin seluruh tim fokus penuh untuk meraih hasil maksimal. Setelah kekalahan menyakitkan 1-2 dari Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini Senin 18 Agustus 2025, Klok mengajak rekan-rekannya untuk bangkit. Ia menyadari betul bahwa kekalahan tersebut meninggalkan kekecewaan mendalam bagi seluruh skuad. Namun bagi Klok, rasa kecewa itu justru jadi sinyal positif. Kita adalah tim yang mindsetnya menang, jadi kita harus takut kalah. Saya pikir itu mindset yang benar. Kita hanya berpikir tentang menang. Itu satu-satunya pilihan di klub ini. Jadi sekarang semua pemain lihat ke depan untuk main di Yogya, ujar Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 21 Agustus 2025. Klok tak ingin rekan-rekannya terus terjebak dalam bayang-bayang kekalahan. Ia menekankan bahwa Persib harus segera bangkit dan menatap laga berikutnya dengan semangat baru. Targetnya jelas, kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi PSIM. Kami harus bangkit dari hasil kemarin. Semua tahu klub ini tidak terima kekalahan. Pemain juga tahu sekarang, itu kalah tidak bisa di Persib. Tapi di sepak bola ada menang, ada kalah. Itu juga faktanya. Tapi yang bagus, kita harus bangkit dari hasil kemarin, tegasnya. Kini saatnya Persib membuktikan karakter sejatinya di lapangan. Menurut kamu, apakah Persib bisa bangkit dan mencuri poin penuh di Bantul? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jakmania auto menangis kejang berat. Pemain-pemain asing baru yang sok gaya auto remuk jor-joran. Aneh Persija musim ini, langsung ditunggak gajinya oleh manajemen Persija. Sudah tidak dibayar 3 bulan. Jadi harapanku, di sisi lain ini pernyataan hebat Bojan Hodak soal 4 pemain ini. Kok bisa? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menunjukkan dukungan penuhnya kepada 4 pemain Maung Bandung yang akan memperkuat tim nasional Indonesia pada agenda internasional September 2025 mendatang. 4 nama tersebut adalah Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, Robby Darwis, dan Kakang Rudianto. Hodak menyambut positif kabar ini dan menyampaikan rasa bangganya atas kontribusi para pemain Persib untuk tim nasional. Saya pikir ini baik untuknya. Mark Klok dan Beckham keduanya dipanggil dan saya pikir ini positif dan menginspirasi, ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 21 Agustus 2025 mendatang. Secara khusus, Hodak menyoroti performa impresif Klok yang dinilainya mengalami peningkatan dalam beberapa laga terakhir. Ia merasa puas karena kerja keras sang kapten akhirnya mendapat pengakuan dari tim pelatih timnas. Mark Klok bermain baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia bermain sedikit berbeda dari sebelumnya, posisi yang berbeda, dan aku senang bahwa pada akhirnya dia dipanggil. Artinya mereka mengakui permainannya yang baik, katanya. Dukungan dari pelatih tentu menjadi motivasi tambahan bagi keempat pemain untuk tampil maksimal di panggung internasional. Bagaimana menurut kamu? Mampukah Klok DKK membawa nama baik Indonesia dan Persib sekaligus? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Wow, Persib benar-benar harumkan nama Indonesia di dunia. Tiba-tiba, Federasi Sepak Bola Irak kirim surat penting ke Persib. Kira-kira apa ya isinya? Yuk temukan jawabannya di sini. Berita menggembirakan datang dari lini pertahanan Persib. Salah satu andalan Maung Bandung, Frans Putros, resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Irak. Kabar ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi sang pemain maupun bagi para bobotoh. Pemanggilan bek bernomor punggung 55 ini diumumkan langsung oleh Iraqi Football Association atau IFA kepada pihak Persib melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal IFA, Eng Muhammad Farhan Obaid, tertanggal 17 Agustus 2025. Dalam surat tersebut, IFA menyampaikan secara jelas, kami ingin memberitahukan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Diah Putros, untuk bergabung dengan pemusatan bersama tim nasional, tulis IFA. Putros dijadwalkan mulai bergabung bersama Timnas Irak pada tanggal 31 Agustus hingga 9 September 2025. Selama periode tersebut, selain menjalani pemusatan latihan, Putros juga akan ambil bagian dalam ajang bergengsi Kings Cup yang akan digelar di Kanchanaburi, Thailand. Langkah besar ini tentu menjadi babak baru dalam karir internasional Putros. Nah, menurut kamu, bagaimana peluang Putros bersinar bersama Timnas Irak? Apakah ini juga bisa jadi modal positif bagi performanya di Persib nanti? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Akhirnya kelemahan PSIM Jogja terbongkar. Persib bisa curi kemenangan dengan cara ini. Penasaran kan kalian? Tonton video ini sampai selesai. Deretan pemain kunci PSIM diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Persib Bandung dalam pertandingan mendatang. Salah satunya adalah Cahya Supriyadi, ex-kiper Persija Jakarta yang menjadi salah satu rekrutan penting PSIM musim ini. Dengan refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola yang tajam, Cahya sering tampil gemilang di bawah mistar. Menghadapi lini depan Persib yang bertabur bintang, kehadiran Cahya sebagai bentang terakhir menjadi sangat vital. Di lini belakang ada Yusaku Yamadera, bek asal Jeban yang menjadi figur kunci di jantung pertahanan PSIM. Pengalaman dan ketenangannya dalam membaca situasi membuat Yamadera kerap menjadi penyelamat saat tim mendapat tekanan lawan. Dalam pertandingan terakhir melawan Arema, pemain berusia 28 tahun ini sukses melakukan 4 intercept, 2 tackle, dan 4 kali merebut bola dari kaki lawan. Kemampuan ini diperkirakan akan menyulitkan pergerakan para pemain depan Persib. Di sektor serang, Ezekiel Vidal menjadi salah satu tumpuan PSIM dalam membongkar pertahanan lawan. Kecepatan, dribble, dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuat Vidal sering menjadi pembeda di sisi lapangan. Umpan-umpan silangnya juga berperan penting sebagai suplai bagi lini depan PSIM. Dari 2 pertandingan yang sudah dilakoni, Vidal telah berkontribusi dengan 1 gol dan 1 assist. Harapan utama PSIM untuk mencetak gol terletak pada striker asal Slovenia, Haljeta. Dengan naluri gol yang tinggi, kemampuan duel udara yang mumpuni, serta penempatan posisi yang cerdik, Haljeta menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Persib. Musim lalu bersama PSM Makassar, ia berhasil menciptakan 12 gol dari 29 penampilan. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit mengingat kualitas pemain yang dimiliki kedua tim. Siapakah menurut Anda yang paling berpotensi menjadi kunci kemenangan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mengejutkan dan bikin kaget. Kata-kata Erick Thohir usai Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas Indonesia buat lawan Kuwait dan Lebanon. Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia ini bisa menjadi kesempatan bagus buat tim asuhan Patrick Kluivert jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia direncanakan menjalani 2 laga uji coba yakni melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September 2025. Kemudian laga kedua kontra Lebanon di stadion yang sama pada 8 September 2025. Untuk menghadapi laga ini, Patrick Kluivert memanggil sebanyak 27 pemain dari Emil Audero hingga Ramadan Sananta. Dalam pemanggilan ini, ada beberapa pemain yang dipastikan tak dipanggil ke Timnas Indonesia seperti Maarten Paes dan Ole Romenyi. Maarten Paes belum lama ini memang dikabarkan oleh FC Dallas Tengah mengalami cedera sehingga ia fokus pemulihan. Walaupun tak ada kepastian Maarten Paes mengalami cedera apa dan butuh waktu berapa lama untuk pemulihan. Dalam pemanggilan ini, kiper FC Dallas tersebut tak masuk di daftar 27 pemain sehingga ia bisa dipastikan masih fokus pemulihan. Begitu juga Ole Romenyi yang sebelumnya menjalani cedera di Piala Presiden 2025 lalu sehingga belum bisa main lawan Kuwait dan Lebanon. Ole Romenyi masih menjalani pemulihan setelah turun dari meja operasi beberapa waktu lalu, sehingga ia harus pemulihan total. Dalam pemanggilan pemain ini memang ada beberapa yang absen, tetapi ada juga nama yang kembali dipanggil yakni Mark Klok. Sebelumnya pemain Persib Bandung tersebut tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pada Juni lalu. Namun ia akhirnya kembali dipanggil untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Setelah 27 pemain diumumkan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa laga uji coba ini merupakan pertandingan uji coba jelang persiapan skuad Garuda ke putaran keempat. Tim Merah Putih dipastikan akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025 ini. Dalam putaran keempat ini, skuad Garuda bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon ini diharapkan bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih belajar melawan klub-klub Timur Tengah. Erick Thohir berharap Jay Itzes dan kawan-kawan bisa belajar banyak dari 2 lawan ini sebelum kontra Saudi dan Irak. Menurutnya, ini bisa jadi kesempatan yang untuk belajar dan bisa mengantisipasi tim lawan negara Timur Tengah nantinya. Pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari Instagram pribadinya Kamis (21 Agustus 2025). Menghadapi 2 lawan dari Timur Tengah menjadi kesempatan timnas Indonesia untuk bisa mempelajari dan mengantisipasi permainan Arab Saudi dan Irak yang juga berasal dari Timur Tengah, ucapnya. Dalam kesempatan ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta semua pemain untuk bisa memberikan dukungan buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kita siap berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia, tuturnya. Top Marco Top, putra Indonesia yang memilih ibu pertiwinya. Miliano Jonathan tolak dengan tegas panggilan timnas U21 Belanda demi bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathan, memutuskan untuk menolak panggilan dari timnas U-Strip 21 Belanda. Miliano Jonathan memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan oleh salah satu media Belanda, Voetbal Primeur. Voetbal Primeur mendapatkan sumber terpercaya bahwa timnas U21 Belanda memanggil pemain berdarah Depok, Jawa Barat itu.
Miliano Jonathans langsung memutuskan untuk tidak bergabung bersama timnas U21 Belanda karena saat ini proses naturalisasinya masih berjalan. Perlu diketahui PSSI sedang mengupayakan Miliano Jonathans menjadi pemain baru timnas Indonesia. Dokumen pemain berusia 21 tahun itu sudah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selanjutnya akan disahkan oleh DPR RI sebelum nantinya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun saat ini Miliano Jonathans sedang memperkuat klub Belanda Jong Utrecht. PSSI mau menaturalisasi Miliano Jonathans karena untuk menambah kuat lini depan timnas Indonesia. Menurut sumber Football Primeur, Miliano Jonathans awalnya masuk dalam daftar pemain sementara timnas U21 Belanda. Namun ia tidak akan dapat menerima undangan tersebut karena saat ini sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menandai langkah yang jelas bagi pemain sayap berusia 21 tahun ini menuju karier internasional di Asia, tulis Football Primeur. Menurut Football Primeur, PSSI menilai Miliano Jonathans sebagai prioritas utama untuk membela timnas Indonesia sejak menjalani debutnya bersama Vitesse. Miliano Jonathans dinilai telah berkembang pesat di Akademi Sepak Bola Vitesse sebelum akhirnya pindah ke Utrecht. Pada Januari 2025, ia pindah ke FC Utrecht, di mana ia telah mencatatkan 13 penampilan resmi untuk klub tersebut hingga saat ini. Nantinya Miliano Jonathans akan bersama-sama mengisi lini depan timnas Indonesia bersama Ole Romani. Diharapkan proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa selesai sebelum timnas Indonesia tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung bersama Arab Saudi dan Irak pada grup B yang bertanding pada 8 hingga 14 Oktober 2025. PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hadirnya Miliano Jonathans akan menambah kuat lini depan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia kini terdiri dari campuran pemain lokal dan pemain internasional kelahiran Belanda. Staf pelatih juga memiliki pengaruh Belanda yang kuat yakni Patrick Kluivert dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Sementara Jordi Cruijff, Gerald Vandenburg, dan Simon Tahamata juga berperan dalam asosiasi tersebut.